Pada zaman dahulu kala, di tepi sebuah hutan rimba, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Sehari-hari, mereka bekerja sebagai petani. Mereka menggarap sawah, merawat padi, dan bermacam tanaman lainnya dengan baik. Jika tidak ada sesuatu pun yang perlu mereka kerjakan, suami istri itu akan masuk ke hutan dan mencari kayu bakar. Begitulah pekerjaan mereka setiap hari. Suami istri petani itu telah lama menikah, namun mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Mereka pun berdoa kepada Yang Kuasa, memohon agar segera dikaruniai keturunan. Anak adalah harta yang sangat berharga bagi kehidupan. Kehadiran seorang anak sangatlah dibutuhkan di usia senja untuk meringankan beban kerja mereka sehari-hari. Suatu malam, saat sedang berdoa, ada sesosok raksasa yang sedang melintas di depan rumah. Si raksasa mempunyai pendengaran yang sangat tajam, setajam mata pisau. Dan karena itulah ia mendengar bunyi doa mereka. Dengan mantap, si raksasa mengetuk pintu rumah. Hanya karena ketukan itu saja, pintu rumah seperti hendak lepas. Dengan sedikit membungkukkan tubuh, agar kepalanya tidak menyundul ke atap rumah, raksasa itu mengeram dengan suara yang mengerikan. "Jangan khawatir, petani budiman. Aku bisa memberi kalian seorang anak. Aku adalah raksasa yang sangat sakti. Keinginan kalian itu bisa dengan mudah kupenuhi," kata raksasa itu. Meskipun sangat ketakutan, suami istri itu merasa senang. Mereka tak mengira bahwa raksasa ini mempunyai sifat yang baik hati juga. Keduanya mulai membayangkan sosok seorang anak yang mungil dan manis, yang akan berbakti kepada mereka ketika sudah beranjak dewasa kelak. "Tidak usah berterima kasih kepadaku. Aku memberi kalian seorang anak bukan tanpa syarat. Bagaimanapun, kalian bukan kerabatku. Bagaimana mungkin aku memberikan anak itu pada kalian begitu saja?" kata si raksasa dengan seringai liciknya. "Lalu, syarat apa yang kau minta? Meski berat, kami akan berusaha untuk mematuhinya. Apakah kau ingin sekarung beras? Emas dan perak kami tak punya. Hanya itu yang bisa kami beri," kata mereka. Si raksasa itu pun menggeleng sambil berkata, "Kalau nanti anak itu genap 17 tahun, kalian harus mengembalikannya padaku." Suami istri petani itu sangat gembira. Kalau hanya itu saja, pikir mereka, permintaan itu akan sangat dengan mudah kami patuhi. Mereka tidak memikirkan risiko kehilangan anak mereka dan akhirnya berkata, "Ya." Maka si raksasa memberi mereka segenggam biji mentimun. Suami istri itu sangat keheranan. Mereka sama sekali tak tahu apa hubungannya antara biji mentimun dengan kelahiran seorang anak. "Tanamlah, kelak akan kalian lihat hasilnya," kata si raksasa sambil berpesan dengan penuh kebanggaan. Keesokan harinya, mereka pun menanam biji-biji itu di ladang, yang kemudian mulai tumbuh beberapa hari setelahnya. Mereka merawat tanaman-tanaman itu dengan baik setiap hari, sehingga tumbuh subur, menghijau, dan batangnya cepat memanjang. Mereka menancapkan batang-batang galah untuk tempat merambat, dan beberapa minggu kemudian,
Mulai menggantunglah buah-buah mentimun yang segar. Buah-buah mentimun itu tampak biasa saja kecuali satu di antaranya yang memang ajaib karena bentuknya yang paling besar dan berwarna emas. Suami istri petani ini sudah biasa menanam mentimun, namun baru kali ini mendapati buah mentimun yang ajaib. Mereka menunggu pertumbuhannya dengan rasa penasaran sekaligus tetap sabar. Keduanya selalu teringat dengan kata-kata si raksasa. Setelah mentimun emas itu matang sempurna, mereka memetik dan membelah daging buahnya tepat di tengah-tengah. Betapa terkejutnya mereka karena di dalam mentimun itu ada seorang bayi yang cantik. Mereka sangat gembira dan memberinya nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh sehat sebagaimana anak pada umumnya. Sama sekali tak menunjukkan kelainan meski ia terlahir tidak melalui rahim seorang ibu. Siapapun memang akan memandangnya sebagai anak yang manis. Tapi tidak seorang pun yang tahu bahwa ia terlahir dari biji mentimun. Sebagai anak-anak, Timun Mas rajin membantu orang tuanya di sawah. Juga sangat suka diajak ke hutan untuk mencari kayu bakar. Mereka benar-benar bersyukur karena Timun Mas tak suka membantah, selalu menuruti apapun perkataan orang tuanya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Akhirnya Timun Mas genap berusia 17 tahun. Wajahnya menyala ceria penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan. Pada hari ulang tahunnya, terasa seolah kecantikan Timun Mas itu mencapai titik puncaknya. Kebahagiaan Timun Mas di hari ulang tahunnya itu berkebalikan dengan kesedihan kedua orang tuanya. Mereka ingat benar janji mereka kepada si raksasa, sadar bahwa mereka tak bisa berbuat apapun untuk mengingkari janji itu. Harus mematuhinya jika tidak ingin si raksasa marah dan mengamuk, menghancurkan rumah mereka, atau bahkan sampai dengan membunuh mereka. Mereka harus mematuhi janji itu, tapi di saat yang sama terlalu menyayangi Timun Mas, sehingga mereka tak bisa berpisah dengannya. Namun, Ibu Timun Mas mempunyai banyak akal. Ia persiapkan rencananya baik-baik sebelum kemudian memanggil anaknya. "Anakku, ambillah buntelan kain ini. Sebentar lagi si raksasa akan mencarimu, mengajakmu pergi bersamanya." "Apa maksudmu, Ibu?" "Aku sama sekali tak mengerti," sahut si Timun Mas. Orang tuanya memang tak pernah bercerita tentang si raksasa, karena tak ingin anak mereka ketakutan. Tapi sebelum Ibu Timun Mas memberi penjelasan, bumi terasa bergetar. Si raksasa telah muncul kembali di depan pintu rumah mereka. Dengan mantap, si raksasa mengetuk pintu rumah. Hanya karena ketukan itu saja, pintu rumah seperti hendak lepas. "Ayo Timun Mas, larilah yang kencang, selamatkan nyawamu," pekik si ibu ketika pintu terbuka oleh ketukan tangan si raksasa. Dengan lincah, Timun Mas melesat di samping tubuh si raksasa dan lari keluar melalui pintu itu. Si raksasa sangat marah. Ia tahu suami istri itu berusaha mengingkari janji, tapi ia hanya menggertakkan giginya yang runcing pada suami istri itu, mengancam kepada mereka agar tetap tinggal di situ, sementara ia segera melesat pergi mengejar Timun Mas. Meskipun kaki Timun Mas sangatlah lincah dan mampu berlari dengan cepat,
Pada akhirnya, ia terkejar pula oleh si raksasa yang memang sangat sakti itu. Jarak mereka kian memendek dan Timun Mas sudah hampir tertangkap. Hal yang sangat mudah bagi si raksasa untuk segera membengkuknya. Tetapi sebelum itu sempat terjadi, Timun Mas memasukkan tangannya ke dalam buntelan kain, melemparkan segenggam garam ke arah raksasa itu. Ajaib, dalam sekejap taburan garam itu berubah menjadi laut. Si raksasa harus berenang dengan susah payah untuk menyeberangi laut itu. Si raksasa memang sungguhlah sakti. Laut itu berhasil ia renangi dengan cepat sampai ke tepi. Dan ia pun kembali berlari mengejar Timun Mas. Jarak mereka kian memendek, dan Timun Mas sudah hampir tertangkap. Adalah hal yang sangat mudah bagi si raksasa untuk segera membengkuknya. Tapi sebelum itu sempat terjadi lagi, Timun Mas memasukkan tangannya ke dalam buntelan kain dan menaburkan segenggam cabai merah ke arah si raksasa. Ajaibnya lagi, dalam sekejap, taburan cabai merah itu berubah menjadi pepohonan berbatang duri. Ketika melewatinya, tubuh si raksasa terkena tusukan berkali-kali. Namun, kesaktian si raksasa masih terus terbukti. Timun Mas mengeluarkan senjata yang ketiga. Itu adalah biji-biji mentimun. Dalam sekejap, taburan biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang sangat lebat dan sukar untuk ditembus. Tapi kembali si raksasa mampu melewatinya. Meski sudah sangat kelelahan dan kehabisan napas, Timun Mas masih punya senjata pamungkas. Itu adalah segenggam terasi. Begitu ia lemparkan, tempat jatuhnya terasi itu berubah menjadi rawa-rawa yang amat luas. Kembali si raksasa berusaha berenang dan mengejarnya, tapi ia sudah sangat lelah, sehingga akhirnya tenggelam dan mati. Timun Mas kini sudah aman, tak ada lagi raksasa yang mengancam nyawanya. Ia gembira sekali, ia segera pulang ke rumahnya, mengabarkan tewasnya si raksasa itu kepada orang tuanya. Mereka berdua merasa lega dan terbebas dari bahaya. Akhirnya, mereka bisa hidup bersama tanpa terancam bahaya akibat ulah si raksasa yang jahat.